Oke, baik ya, kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah teori bahasa otomata. Yang di sini kita akan bahas tentang konsep bahasa otomata. Mungkin sedikit banyak udah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini akan kita bahas ada 4 materi ya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang konsep bahasa otomata, kemudian ada teori bahasa, tata bahasa, dan juga hierarki Chomsky. Nah, di sini kita bahas tentang konsep bahasa otomata terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat kalau otomata itu bisa dikatakan adalah sebuah mesin abstrak yang dapat mengenali atau merecognize, menerima atau accept, ataupun membangkitkan atau mengenerate sebuah kalimat dalam sebuah bahasa tertentu. Nah, biasanya otomata itu nanti berkaitan dengan teori sebuah mesin abstrak gitu ya, karena dia otomata itu sebenarnya kata dasarnya itu adalah otomatisasi gitu. Nah, biasanya otomatisasi itu diterapkan ke dalam sebuah mesin dan dia akan bekerja secara otomatis sesuai dengan instruksi ataupun setting yang sudah diterapkan. Nah, contohnya itu pada mesin sekuensial, gitu ya, mesin yang dilakukan secara berurutan, di mana dia akan menerima inputan dan juga mengeluarkan output dalam bentuk diskrit. Nah, ini biasanya konsepnya itu berkelanjutan gitu ya dengan model mesin-mesin pada zaman dahulu gitu, dari pengenalan bahasa mesin, terus kemudian lama-lama akan menjadi sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, terus contohnya yang lain adalah vending machine ataupun compiler. Nah, vending machine ini ya contohnya kayak misalkan mesin pembeli makanan gitu ya, mesin penyedia minuman. Ya pokoknya kayak di stasiun atau di bandara gitu, misalkan kita masukkan uang atau koin, nah itu nanti dia akan mengikuti instruksi kita apa yang akan mau kita lakukan, memilih makanannya, terus kemudian mengeluarkan, mengembalikan kembaliannya misalkan ada, dan seterusnya. Ataupun juga sebagai penerapan compiler. Compiler ini penerapan di bahasa-bahasa pemrograman. Jadi sebenarnya compiler itu adalah penterjemah atau interpreter. Nah, cuma nanti bahasanya itu berbeda-beda. Ada yang namanya interpreter atau yang biasanya diterapkan di bahasa mesin. Ada juga yang namanya compiler yang biasanya diterapkan di bahasa tingkat tinggi, bahasa pemrograman tingkat tinggi gitu ya. Ada juga yang nanti yang namanya apa istilahnya ya? Ya pokoknya tujuannya itu sama, untuk menerjemahkan gitu dari sebuah tata bahasa yang sudah ada ke dalam bentuk ataupun ke dalam hasil yang diinginkan atau yang disesuaikan. Nah, terus kemudian sifatnya, sifat itu tergantung pada rangkaian input. Jadi tadi ya, langkah-langkahnya itu tergantung dari settingan yang sudah dilakukan. Jadi setiap saat dia berada pada satu status tertentu dan dia nanti bisa pindah ke status yang lain tergantung dari inputan ataupun instruksi yang diberikan. Nah, itu konsep dari sebuah bahasa otomata. Terus kita bahas tentang teori bahasanya itu sendiri. Nah, teori bahasa itu bisa dikatakan dia adalah sebuah bahasa formal. Atau kalau misalkan kita membahas tentang teori bahasa itu, dasarnya itu adalah sebuah bahasa formal. Terus kemudian dia diterjemahkan atau dibuat untuk kepentingan perancangan kompilator. Kompilator itu compiler atau interpreter ya, penterjemah. Dan juga untuk pemrosesan naskah atau teks prosesor pada komputer. Jadi bahasa-bahasa yang diterapkan di dalam komputer itu nanti akan diterjemahkan. Nah, dasarnya itu menggunakan struktur bahasa formal. Nah, bahasa formal itu sendiri adalah sebuah kalimat yang dibangkitkan oleh tata bahasa atau grammar yang sama. Jadi kalau misalkan kemarin kita bahas tentang struktur tata bahasa,
atau grammar gitu dalam bahasa Inggris, itu kan nanti ada subjek, terus ada verb, terus ada objek, dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam bahasa Indonesia. Dia ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu adalah sebuah tata bahasa atau yang disebut juga dengan bahasa formal. Nah, ini dia terdiri dari kumpulan kalimat yang dibangkitkan oleh tata bahasa yang sama. Nah, terus kemudian dia punya hubungan sama automata tadi ya. Sebelumnya kita bahas automata. Nah, hubungan dengan automata itu apa? Nah, hubungannya dia di automata adalah sebuah mesin. Nah, di dalamnya terdapat bahasa formal atau mesin itu dia nanti dapat digunakan untuk menerjemahkan atau membangkitkan bahasa tertentu oleh tata bahasa yang sudah dibentuk. Gitu. Jadi hubungan dengan otomata dia bisa jadi dalam sebuah rangkaian input. Itu misalkan pada mesin otomata, nah ini dia dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin tersebut. Nanti dari mesin itu bisa diterjemahkan tata bahasanya tersebut untuk output yang diinginkan atau yang sudah diset. Jadi artinya dari sebuah tata bahasa yang mungkin isinya itu kode-kode gitu atau simbol-simbol, kemudian diterjemahkan oleh mesin automata ini, kemudian hasilnya nanti akan keluar sesuai dengan bahasa yang diperlukan gitulah atau bahasa yang diinginkan oleh si pembuatnya. Nah, itu sedikit tentang teori konsep otomata. Nah, terus selanjutnya adalah tentang tata bahasa. Nah, di sini tata bahasa atau disebut juga dengan grammar. Nah, itu dia bisa didefinisikan secara formalnya itu sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan. Jadi nanti ada himpunan variabel, ada himpunan simbol, ada simbol terminal, ada simbol awal, dan juga ada aturan-aturan produksi. Jadi tata bahasa yang akan kita gunakan itu nanti terdiri dari kumpulan himpunan variabel, terdiri dari simbol, terminal ataupun non-terminal, kemudian ada juga simbol awal, ada juga aturan-aturan produksi. Nah, jadi kan tata bahasa atau grammar itu kan susunan ya, susunan kalau tadi di bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau di bahasa Inggris juga ada susunan sendiri. Nah, ini di bahasa mesin ataupun yang akan kita pelajari, nah itu dia terdiri dari kumpulan simbol-simbol. Nah, nanti tata bahasa atau grammarnya yang akan digunakan ya ini, dia nanti ada himpunan variabel, ada simbol terminal, non-terminal, ada simbol awal, dan juga aturan-aturan produksi. Nah, terus selanjutnya, nah nanti di dalamnya lagi, di dalam tata bahasanya tadi, di dalam tata bahasa yang akan dibahas, itu ada istilah namanya string dan juga sentensial. String itu definisinya adalah deretan yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Kalau kemarin kan udah sempat kita bahas ya, jadi string itu kan kumpulan dari simbol. Nah, kalau di sini grammar yang akan digunakan lebih detail lagi. Jadi string itu adalah susunan simbol terminal. Nah, nanti definisi tentang terminal kita bahas di slide selanjutnya. Nah, terus ada juga istilahnya namanya sentensial. Sentensial ini adalah string yang tersusun atas simbol terminal dan non-terminal. Jadi campuran keduanya. Jadi kalau dasarnya string itu tersusun atas simbol terminal, kalau sentensial itu string yang tersusun atas simbol terminal atau non-terminal atau campuran keduanya. Jadi kalau bikin persamaan bisa dikatakan string bagian dari sentensial, tapi sentensial belum tentu bagian dari string. Nah, terus kemudian nanti ada juga yang namanya derivasi. Nah, derivasi ini adalah sebuah proses pembentukan sebuah kalimat, sebuah string atau sentensial. Itu disebut dengan derivasi. Jadi ini prosesnya. Nah, contohnya nanti ada kayak A garis panah B. Nah, ini bisa dikatakan kalau
A menghasilkan B. Nah, itu adalah sebuah derivasi. Terus selanjutnya elemen bahasa formal. Nah, nanti di dalam grammar tadi kan itu ada simbol. Nah, simbol-simbolnya itu adalah elemen-elemen dari si bahasa formal. Nah, elemen tersebut bisa dikatakan ada yang pertama ada yang namanya abjad atau alfabet. Nah, alfabet atau abjad ini adalah himpunan berhingga dari simbol yang dapat disusun untuk membuat suatu kalimat. Jadi alfabet ini adalah kumpulan simbol yang kalau disusun itu ataupun yang ya pokoknya dia disusun untuk membentuk sebuah kalimat. Nah, itu biasanya himpunan alfabet, isinya simbol-simbol yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya language atau bahasa ya. Jadi language ini adalah himpunan seluruh string yang dapat dibangkitkan dari sebuah tata bahasa atau grammar, atau simbolnya nanti adalah G, grammar. Nah, bahasa yang dibangkitkan biasanya dinotasikan dengan simbol L gitu kan. L itu language, terus kemudian G, simbol G. Jadi language dari tata bahasa grammar, atau bisa dinotasikan atau dituliskan dalam bentuk L aja. Nah, itu adalah sebuah language. Nah, itu adalah himpunan seluruh string yang dapat dibangkitkan dari sebuah tata bahasa. Jadi nanti ada tata bahasa yang kalau dijalankan itu berhasil atau diterima atau dia bisa membangkitkan sebuah string, maka dia masuk ke dalam himpunan language. Kalau misalkan tata bahasanya itu tidak diterima gitu ya, tidak sesuai dengan aturan, maka dia tidak masuk ke dalam language tersebut. Terus kemudian ada juga yang namanya aturan produksi atau simbolnya itu P. Nah, aturan produksi ini adalah himpunan berhingga dari aturan penataan simbol dalam bentuk sebuah string. Nah, biasanya dengan aturan ini kita bisa memproduksi sebuah string anggota suatu bahasa, himpunan aturan produksi, yaitu tadi simbolnya itu P. Nah, nanti dari aturan produksi ini kita bisa membuat sebuah string. Terus selanjutnya simbol terminal. Nah, ini kita masuk lagi ke dalamnya, ke simbolnya. Tadi kan himpunan-himpunannya. Nah, ini kita masuk ke dalam himpunan tersebut. Yang pertama ada yang namanya simbol terminal, atau biasa disebut juga dengan terminate. Nah, ini arti katanya itu dari kata berakhir, terminate. Nah, maksudnya sebuah derivasi itu berakhir kalau sentensialnya yang dihasilkan itu tersusun atas simbol terminal tersebut. Atau bisa dikatakan juga simbol terminal itu simbol yang tidak bisa diturunkan lagi. Jadi artinya udah mentok gitu simbolnya tersebut. Nah, simbolnya bisa dinotasikan atau digambarkan dalam bentuk huruf kecil awal alfabet gitu ya. Misalkan A, B, C, dan seterusnya sebenarnya bisa dipakai asal dia alfabet huruf kecil. Terus kemudian bisa juga menggunakan simbol operator plus, minus, X, dan seterusnya. Atau simbol tanda baca kurung buka, kurung tutup, titik koma, slash, segala macam. Atau simbol yang tercetak tebal seperti ini ya, if dan else. Nah, itu nanti dia masuk ke dalam penulisan simbol terminal. Lalu kemudian ada juga simbol non-terminal. Nah, simbol non-terminal ini lawannya dari simbol terminal. Simbol non-terminal bisa dikatakan juga sebuah variabel, nama lainnya. Nah, simbol non-terminal ini definisinya yaitu suatu derivasi belum atau tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan tersusun atas simbol non-terminal. Nah, simbol non-terminal ini bisa dikatakan juga kalau simbolnya masih bisa diturunkan, masih bisa dipecahkan ke bawah lagi, ada penurunannya. Nah, maka dia dikatakan adalah simbol non-terminal atau variabel. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi terminal itu pakai huruf kecil, maka kalau
Non-terminal dia pakai huruf besar, atau variabel dia pakai huruf besar. Bisa juga menggunakan sebagai huruf S itu untuk simbol awal. Kemudian bisa juga menggunakan string yang tercetak miring. Nah, dia termasuk ke dalam sebuah simbol non-terminal atau variabel. Nah, terus selanjutnya ada juga yang namanya aturan produksi. Nah, jadi aturan produksi itu adalah suatu aturan yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk yang lain. Jadi melalui aturan produksi nanti didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Nah, nanti biasanya aturan produksi itu dilambangkan dengan seperti ini. Jadi nanti ada istilahnya, kalau di sini A garis panah B. Nah, ini dibacanya A menghasilkan B. Simbol A dalam produksi berbentuk A menghasilkan B, dia ada di ruas sebelah kiri atau disebut juga di ruas sebelah kiri dari produksi. Sedangkan kalau B itu di ruas sebelah kanan dari produksi. Jadi biasanya yang sebelah kanan itu adalah hasil, sedangkan yang sebelah kiri itu pembentuknya. Nah, ini contohnya, misalkan di sini ada huruf besar ini T. T ini kita kan variabel ya. Variabel T menghasilkan terminal A. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga variabel E menghasilkan variabel T. Nah, ini ada garis ini, dia menggunakan atau variabel E menghasilkan variabel T plus variabel E. Itu cara bacanya ya. Cuman dia bisa digabung atau disingkat dengan menggunakan garis ini atau. Nah, ini penjabarannya di bawahnya ini ya. Jadi dia variabel E menghasilkan T, kemudian variabel E menghasilkan T plus E. Nah, ini bisa digabung dengan menggunakan kata atau menggunakan simbol atau. Kemudian selanjutnya grammar. Nah, tadi tata bahasa atau grammar itu kan tadi susunan simbol. Nah, susunan itu dia biasanya terdiri dari himpunan-himpunan terlebih dahulu. Nah, di sini tata bahasa grammar itu biasanya terdiri dari tapel 4. Tapel 4 itu kumpulan himpunan dari 4 himpunan. Itu yang pertama ada simbol terminal. Nah, ini himpunan terminal ya. Jadi sigma itu menandakan untuk himpunan berhingga dari simbol abjad atau alfabet untuk terminal. Contohnya misalkan huruf kecil semua A, B, C, 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah simbol himpunan terminal. Kemudian juga nanti ada huruf N besar. Nah, ini untuk kumpulan simbol atau himpunan berhingga simbol non-terminal atau variabel. Itu nanti dia pakai himpunannya itu pakai simbol N. Terus kemudian ada simbol S. Nah, simbol S ini untuk sebagai simbol start awal atau simbol awal. Kemudian ada juga simbol P. P ini adalah kumpulan atau himpunan berhingga dari aturan-aturan produksi. Contohnya kayak A menghasilkan B. Oke, baik. Itu tadi tentang tata bahasa. Selanjutnya kita akan bahas tentang hierarki Chomsky. Nah, di sini ada sebuah hierarki atau yang dinamakan juga dengan hierarki Chomsky. Nah, hierarki Chomsky ini berasal dari dari nama penemunya ya. Penemunya itu Noam Chomsky. Nah, dia yang mengklasifikasikan atau mengkelompokkan jenis tata bahasa menjadi 4 kategori. Mulai dari yang paling sederhana, yaitu bahasa natural language atau unrestricted atau fase structure. Itu level 0. Kemudian level 1 di atasnya itu konteks sensitif. Kemudian di atasnya lagi level 2 itu ada bebas konteks atau free konteks. Nah, terus kemudian yang terakhir, yang paling tinggi itu adalah bahasa regular atau level ketiga. Nah, di sini setiap tata bahasanya itu dia
punya mesin otomata. Mesin otomata itu pengenalnya, interpreternya atau penterjemahnya. Nah, penterjemahnya itu kalau natural language itu menggunakan mesin Turing. Nah, kalau konteks sensitif menggunakan linear bounded automata. Untuk free context menggunakan PDA atau push down automata, sedangkan untuk regular, tata bahasa regular itu menggunakan FSA, DFA, dan NFA atau kepanjangannya finite state automata, yang di dalamnya ada deterministic finite automata dan juga non-deterministic finite automata. Yaitu mesin-mesin pengenal dari tata bahasanya. Nah, terus setiap tata bahasa itu punya aturan produksi masing-masing. Contohnya misalkan regular itu ada alpha, dia sebuah simbol variabel. Terus kemudian betanya maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Kemudian free context juga punya aturan sendiri, konteks sensitif juga, dan natural language juga ada. Nah, ini dia mengklasifikasikan aturan tata bahasanya, nah supaya bisa diterjemahkan atau mudah dimengerti pengkategorian tata bahasa. Nah, ini akan kita pakai teorinya untuk pembahasan bagaimana pembentukan sebuah tata bahasa menjadi sebuah bahasa yang bisa dikenali gitu ya, dengan menggunakan mesin-mesin pengenalnya masing-masing sesuai dengan aturannya masing-masing. Nah, yang pertama aturan umum. Jadi untuk 4 tata bahasa tadi dia punya aturan umum yang dipakai seluruh tata bahasa. Itu yang pertama, alfa menghasilkan beta, di mana alfa menyatakan simbol pada ruas sebelah kiri dan beta pada simbol ruas sebelah kanan. Itu aturan umumnya. Pasti ada alfa menghasilkan beta atau himpunan kiri menghasilkan himpunan kanan. Nah, itu aturan umumnya. Kemudian aturan umum yang lain tadi ya, simbolnya menggunakan variabel atau terminal. Jadi dia nanti pakai variabelnya itu huruf besar atau non terminal, sedangkan untuk terminalnya itu huruf kecil A, B, C dan seterusnya. Ini aturan umum yang dipakai di dalam teori hierarki Chomsky. Nah, terus kemudian ini udah aturan tertentu. Yang pertama untuk bahasa regular. Nah, tata bahasa ini dia punya aturan simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel. Nah, sedangkan simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki satu simbol variabel, dan kalaupun ada dia di paling kanan. Jadi kalau misalkan ada simbol yang lain, simbol variabelnya ini harus di paling kanan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan dia ada aturan produksi variabel A menghasilkan variabel B. Nah, ini dia statusnya akan diterima karena dia mengikuti aturan yang di atasnya ya. Simbol sebelah kanan maksimal memiliki sebuah simbol variabel. Nah, terus kemudian kalau yang kedua ini terminal A menghasilkan variabel B, ini ditolak karena sebelah kiri harus berupa simbol variabel, tidak boleh non variabel atau terminal. Terus kemudian variabel A menghasilkan terminal B, variabel C ini juga diterima karena di sebelah kanan, dan seterusnya. Variabel A menghasilkan variabel B, terminal C ini ditolak karena variabelnya harus di paling kanan, dan seterusnya. Seperti itu ya, itu untuk aturan tata bahasa regular. Terus selanjutnya tata bahasa free context. Nah, aturan khususnya untuk tata bahasa free context itu simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Udah itu aja. Yang lainnya bebas. Yang penting sebelah kiri harus variabel. Nah, maka di sini yang sebelah kirinya selain variabel itu akan ditolak. Kemudian selanjutnya untuk aturan tata bahasa konteks sensitif, yaitu di mana simbol pada sebelah kiri minimal ada sebuah simbol variabel. Ada satu simbol variabel. Nah, jumlah simbol pada ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol pada ruas kanan. Nah, aturannya seperti ini kira-kira. Ini memperhatikan jumlahnya juga ya, banyaknya simbol pada ruas kiri dan kanan
harus lebih kecil atau sama dengan ruas yang kanan. Lalu kemudian untuk tata bahasa unrestricted, yaitu aturannya simbol pada sebelah kiri minimal ada sebuah simbol variabel. Nah, itu aja, yang lainnya bebas. Nah, di sini contoh-contoh variabel ataupun contoh tata bahasa yang diterimanya dan juga yang ditolak. Baik, kira-kira itu aja pembahasan kita hari ini, yaitu tentang definisi konsep bahasa otomata, teori bahasa, kemudian tata bahasa, terus juga ada hierarki Chomsky. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini.